Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu, Tatastu Yenama Swaha. Saudaraku umat Hindu sedharma, dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Puja Nityam Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas Asungkarta Waranugraha, beliaulah kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menikmati cerahnya Sang Mentari. Semoga sinar suci ini dapat menerangi pikiran kita dari segala arah penjuru. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya memberikan Dharma Wacana untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai bahan renungan dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan siraman rohani yang bertemakan etika dalam bersembahyang. Umat sedharma, etika dalam agama Hindu dinamakan susila, yang memiliki arti su artinya baik dan sila artinya perbuatan. Jadi etika adalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang baik. Sedangkan sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno dengan kata sembah yang artinya menghormat atau penghormatan. Sedangkan yang artinya dewa, dewi dan suci. Jadi sembahyang memiliki arti menghormati atau memohon kehadapan dewa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam bahasa sehari-hari, sembahyang atau membakti sering juga disebut muspa. Karena dalam melakukan persembahyangan, wajib juga dilakukan persembahan bunga. Disebut membakti karena inti dari persembahan ini adalah penyerahan diri yang tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran yang jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap-sikap duduk seperti padmasana, siddhasana, sungkasana, dan vajrasana akan membuat otot dan pernapasan menjadi lebih baik. Selain kesehatan, bersembahyang juga mendidik kita untuk dapat bersikap ikhlas. Karena semua yang ada di dalam diri kita ini sejatinya tidak kekal. Cepat atau lambat semua akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Maka keikhlasan inilah yang akan meringankan beban yang kita alami. Selain itu, bersembahyang dengan tekun juga dapat menghilangkan rasa marah, dendam, dan mementingkan diri sendiri, sehingga akan meningkatkan rasa kasih sayang terhadap manusia. Membenci orang lain sama juga membenci diri sendiri, seperti yang diajarkan dalam Tatuam Asih. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Kemudian dalam bersembahyang kita diajarkan untuk melestarikan alam. Karena dalam persembahyangan kita membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti daun, bunga, dan air, sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26. Patram puspam palam toyam yomi bhaktya prayasati tat aham bhakti upartam asnami prayatatmana, yang artinya siapapun dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air,
aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Umat sedharma berbicara tentang etika dalam bersembahyang. Hendaknya kita memperhatikan busana yang kita gunakan ketika ke pura. Saya yakin umat sedharma semuanya sudah paham dan bisa membedakan busana yang digunakan ketika ke pura dan busana yang digunakan ketika acara keagamaan lainnya. Di samping hal ini, ketika banyak umat yang membuat suasana tidak tenang di pura, yaitu mengobrol, seharusnya dalam melakukan persembahyangan yang boleh berkomandan di pura adalah suara gentah, suara orang suci yang menghaturkan persembahan, dan suara kidung. Namun pada kenyataannya hal ini jauh kalah dengan suara umat yang mengobrol, terutama pada saat pembagian tirta. Umat sedharma, pada kesempatan kali ini saya berpesan, janganlah kita melakukan hal itu. Apabila hal ini sudah terjadi, maka sudah dipastikan akan mengganggu proses jalannya persembahyangan. Marilah kita menjaga tempat suci kita. Selain membersihkannya, penting juga kita menjaga diri dari hal-hal yang bersifat berlebihan, mulai dari ucapan dan etika pada saat melakukan persembahyangan. Adapun etika yang baik pada saat melakukan persembahyangan dapat dilakukan dengan memakai busana tradisi religi atau adat keagamaan, yaitu busana putih, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kepantasan, kepatutan, dan kesopanan yang berlandasan ajaran Trikaya Parisuddha, mulai dari pikiran yang bersih, jernih, dan suci, serta perkataan yang santun dan perilaku yang sopan. Tujuannya agar umat lebih fokus dan serius dalam melakukan persembahyangan, sehingga apa yang kita harapkan dalam melakukan persembahyangan dapat terwujud sebagaimana permohonan kita. Demikian siraman rohani yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.